Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Puspa Nurjabani, mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan aplikasi Zahir Accounting versi 6.0 untuk perusahaan dagang. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah komputer akuntansi yang diampu oleh Bapak Muhammad Ridwan, SEMMCT. Langsung masuk ke videonya ya. 6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Di sini kita akan menyelesaikan contoh kasus perusahaan dagang PT Sumber Rezeki. Di sini kita sudah mempunyai data perusahaannya, yaitu mulai dari nama perusahaan sampai dengan periode akuntansi. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa membuka aplikasi Zahirnya. Lalu klik membuat data baru. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi data atau informasi perusahaan, mulai dari nama perusahaan, alamat, negara, kota, kode pos, telepon, email, dan website. Jika data tersebut tidak ada di dalam soal, maka tidak perlu diisi. Nama perusahaannya kita isi PT Sumber Rezeki. Untuk alamat perusahaannya di modul ada ya, Jalan Kemang Selatan 1 D nomor 20A Jakarta Selatan. Untuk negaranya kita pilih negara Indonesia, untuk kotanya kita pilih Jakarta, kode pos soal yaitu 12345. Lalu klik lanjutkan. Selanjutnya kita di sini harus memilih periode akuntansi, ditandakan di soal bulan Januari sampai dengan Desember 2004, maka kita ubah terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan memilih file kita akan disimpan. Kan di filenya ada tanda bintang GDB. Nah, tanda bintang ini harus dihapus. Jika tidak, data yang akan kita isi, maka file tersebut akan error. Kita isi dulu ya. Lalu kita simpan dulu. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, ini dia konfirmasi akhir. Nama perusahaannya dicek terlebih dahulu, alamat perusahaannya, kota, negara, kode pos. Setelah selesai, kita bisa klik proses. Untuk jenis usahanya di sini kita pilih perdagangan umum. Lalu kita klik lanjutkan. Kita klik ya. Kita bisa klik OK. Nah, di sini ada menu setup data. Kita klik lanjutkan saja. Nah, dolarnya kita ganti menjadi 17.000. Lalu kita klik lanjutkan. Setup datanya selesai, kita klik selesai.
Nah, jika sudah selesai, tampilannya akan seperti ini, mulai dari dashboard, data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, serta laporan. Di bagian atas ini disebut menu, dan di bagian biru mulai dari dashboard sampai dengan laporan ini disebut dengan modul. Setelah kita setup data awal, langkah selanjutnya kita akan mengganti nama akun, yaitu yang akan diganti adalah akun piutang usaha diganti menjadi piutang dagang. Kita masuk ke data rekening terlebih dahulu ya. Lalu kita klik switch mode. Nah, di sini yang kita akan ganti adalah piutang usaha diganti menjadi piutang dagang, persediaan 1 diganti menjadi persediaan barang dagang, utang usaha diganti menjadi utang dagang, penjualan produk 1 diganti menjadi penjualan barang dagang. Caranya adalah yang pertama, piutang usaha ini kita ganti menjadi piutang dagang, klik kanan lalu edit, klik OK. Usaha kita rubah menjadi piutang dagang. Lalu yang kedua ada persediaan 1 kita ubah menjadi persediaan barang dagang, klik kanan edit, persediaan barang dagang. Lalu selanjutnya adalah piutang usaha. Utang usaha kita ganti menjadi utang dagang. Penjualan produk penjualan hashtag 1 kita ganti menjadi penjualan barang dagang. Lalu selanjutnya harga pokok penjualan hashtag 1 kita ganti menjadi harga pokok penjualan 1. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita akan isi saldo awal akun. Caranya yaitu klik setting, klik saldo awal, lalu ke saldo awal akun. Di sini kita akan mengisi saldo awal akunnya yaitu ini. Kita pindahin ke sini. Kasnya sebanyak 3.500.000, lalu di banknya 25.500.000, lalu selanjutnya piutang dagang sebesar 4.550.000, persediaan barang dagangnya 13.815.000, lalu asuransi dibayar di mukanya sebesar 2.300.000, untuk kendaraannya sebesar 125 juta. Akumulasi penyusutan kendaraannya kita tambahin minus terlebih dahulu ya di depannya, jadi 12.500.000. Lalu selanjutnya hutang dagang sebesar 16.875.000, hutang gaji sebesar 2.115.000, hutang banknya sebesar 81.375.000,
81 juta. Lalu modal di sektornya sebanyak 35.500.000 dan untuk laba ditahannya sebesar 26.300.000. Nah, di sini historical balance-nya 0, maka data kita sudah balance. Lalu kita klik rekam. Jika sudah mengisi saldo awal akun, selanjutnya kita akan mengisi saldo piutang dan saldo hutang. Dan sebelum dimasukkan ke menu setting, kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini kita mempunyai data customer-nya. Untuk saldo hutang, pelanggannya ada 3, saldo piutang ada 3, dan saldo hutang juga ada 3. Kita lanjut ke aplikasi Zahir. Kita klik data dan nama alamat, lalu kita switch mode, add data, di customer-nya kita ganti menjadi C001. Nama perusahaannya yang pertama yaitu PT Megantara. Kita klik baru. C002-nya yaitu PT Unggul Utama. Sekali lagi yang ketiga ada CV Cipta Kreasi. Untuk selanjutnya kita isi data vendor. Data vendornya sama, kita ganti menjadi F001. Nama yang pertama yaitu PT Sinar Elektro. Yang kedua ada CV Sriwijaya. Yang ketiga ada CV Kreasi, CV Cipta Kreasi. Kita klik rekam, lalu kita klik. Setelah namanya kita sudah isi, bisa kita klik tutup. Selanjutnya kita akan masukkan ke saldo awal hutang atau piutang. Caranya klik setting, saldo awal, klik saldo awal piutang usaha. Dimulai dari 1 dulu, kita klik baru, nama pelanggannya PT Megantara. Untuk tanggal transaksinya 1 Desember 2023. Invoice-nya INF 01. Untuk sales ordernya di soal tidak ada, kita bisa lewatkan saja. Untuk nilai piutangnya sebesar 1.250.000. Lalu kita klik rekam. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu PT Unggul Utama. Transaksinya di tanggal 11 November 2023, kita klik OK. Nomor invoice-nya INV 02. Sales order skip. Untuk nilai piutangnya sebesar 2.450.000. Lalu kita klik rekam. Lalu yang ketiga yaitu CV Cipta Kreasi. Kita klik. Untuk tanggal transaksinya yaitu tanggal 25 November 2023, kita klik OK. Invoice-nya INV 03.
sebesar 850. Untuk total keseluruhannya yaitu 4.550.000. Kita bisa klik tutup. Lalu kita akan memasuki saldo awal utang usaha. Transaksinya sama seperti saldo piutang, yaitu klik baru. Lalu nama pemasoknya yaitu PT Siar Elektro. Tanggal 11 Desember 2023, kita klik OK. Nomor invoice-nya INV 01. Totalnya sebesar 10 juta. Kita bisa klik OK. Lalu selanjutnya Siti Riunjaya pada tanggal 12 November 2023, nomor invoice-nya IN 02, sebesar 6 juta. Untuk vendor yang terakhir yaitu CV Cipta Kreasi pada tanggal 26 November 2023, kita klik OK. INV 03. Untuk jumlahnya sebesar 850. Kita klik kakak. Nah, untuk total keseluruhannya 16.875. Lalu setelah itu kita klik tutup. Selanjutnya kita melihat visual, kita harus mengisi saldo persediaan. Nah, untuk mengisi saldo persediaan ada beberapa data yang harus kita siapkan, yaitu mengenai satuan. Karena di Zahir ini tidak ada satuan unit, maka kita harus membuat satuan pengukuran baru. Data yang harus disiapkan kedua yaitu kita harus punya kelompok barang dagang. Kelompok barangnya itu kelompok barang dagang, karena kalau di Zahir kelompok barang dagangnya itu produk 1, produk 2, produk 3. Nah, produk 1 yang harus kita ganti menjadi barang dagang. Selanjutnya kita masuk ke Zahirnya lagi. Pertama kita harus membuat satuan pengukuran quick data, satuan pengukuran. Sini kan cuma ada dozen sama piece, kita bisa switch mode terlebih dahulu. Lalu kita add data, kode satuannya unit, nama satuannya unit, dan dasarnya kita centang menjadi hitam. Lalu kita klik rekam. Dan yang muncul di sini kita klik tutup. Langkah kedua, kita harus membuat kelompok data produk. Caranya kita bisa klik di bawah di sebelah telepon. Kita klik data lainnya, terus kita klik kelompok produk. Di sini kan ada produk 1, produk 2, produk 3. Kita pilih produk 1, kita edit menjadi ini tidak bisa diapa-apain. Lalu penjualannya oke. Dan di sini yang harus kita ganti yaitu retro penjualan. Ini ada ketutupan baru. Sehingga pendapatan usaha lalu setelah selesai kita klik rekam. Setelah selesai semua, kita klik tutup.
kita kembaliin lagi ke data lainnya. Lalu selanjutnya kita klik data produk. Ini kita switch mode dulu. Di sini kita add data. Lalu kode barangnya. Kode pertama yaitu B01. Kelompok satuan dasarnya ini, nama barangnya kipas angin. Setelah itu selesai, kita tambah baru. Lalu B02 yaitu rice cooker. Tunggu. Deskripsinya yaitu radio ini. Nah, yang selanjutnya yaitu B04. Caranya sama seperti B01. Yaitu TV 20 inch. Contohnya ini. Baru. B05 yaitu 14 inch. Contohnya ini. B06 yaitu mesin satuannya kita ganti ini. Lalu yang terakhir ada B07 yaitu kulkas. Setelah selesai semua, kita klik data. Nah, di sini bisa kita cek sudah masuk semua belum ya. Mulai dari B01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Lalu selanjutnya kita klik tutup. Lalu selanjutnya kita akan membuat saldo awal. Klik setting saldo awal, lalu klik saldo awal persediaan. Sini kita klik baru. Kode barangnya B01. Stok awalnya sebanyak 5. Lalu harga pokoknya 75.000. Kita klik data. Lalu selanjutnya rice cooker, stok awalnya 2. Harga pokoknya 125.000. Lalu selanjutnya ada radio FM sebanyak 7 unit. Harga pokok satunya 35.000. Lalu selanjutnya ada B04 yaitu TV 20 inch. Stok awalnya 4. Harga pokok satuannya 825.000. Lalu
Selanjutnya B05 titik 14 in sebanyak 8 unit. Saldonya harga pokoknya 315.000. Lalu selanjutnya konsumsi totalnya 375.000. Lanjut terakhir awalnya 5, harga toko satunya adalah 1.125.000. Nah, kalau sudah, pastikan totalnya sama dengan soal, yaitu 13.815.000. Kalau sudah sama dengan yang di soal, kita bisa tutup ya. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas transaksi. Kita bahas mulai dari transaksi yang pertama, yaitu biaya operasional, promosi, dan iklan. Di sini ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini mengenai pembayaran pemasangan iklan di radio kepada CV Trimega. Di sini ada alamat CV Trimeganya dan juga ada tanggal transaksinya. Serta yang harus kita garis bawahi di sini adalah pembayaran pemasangan iklannya melalui kas, bukan bank. Untuk tanggalnya di sini tanggal 4 Januari. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Zahirnya. Karena di sini adalah bukti kas keluar, artinya sumber rezeki ini membayar kepada CV Trimega. Jadi kita masukin ke modul kas dan bank. Lalu kita pilih kas keluar. Nah, di sini kita klik baru. Kesininya kita rubah menjadi kas. Nah, transaksinya melalui kas. Untuk penerimanya PT CV Trimega. Karena di sini tidak ada, kita tambah baru. Ininya kita ganti others. Untuk tanggalnya 4 Januari 2024. Besarnya kita nggak usah isi. Waktunya bisa kita tulis pembayaran pemasangan iklan di radio kepada CV. Kodenya itu kita cari beban iklan.
buat iklan dan promosi. Nah, bebannya sudah ketemu, kita bisa klik OK. Nah, langsung muncul. Nah, kemudian lanjut ke bagian lainnya sebesar 250. Setelah selesai semua, bisa kita klik rekam. Maka itu. Untuk transaksi selanjutnya, kita akan masuk ke transaksi nomor 2, yaitu pembayaran piutang sebagian. Artinya, si PT Megantara ya, yang bayar piutang itu PT Megantara. PT Megantara ini tidak membayar piutangnya semua, melainkan cuma 750.000. Nah, pembayaran sebagian untuk faktur invoice 01 tertanggal 1 Desember 2023 melalui di sini tanggalnya 5 Januari 2024. Untuk pembayaran piutang sebagian yang memang berarti kan ada pesangonnya. Tapi ketika kasih masuk dari piutang, kita tidak akan memasuknya ke dalam kas bank, melainkan piutang kita masukinnya ke tidak ada piutang usaha dan pembayaran piutang usaha. Karena di sini pembayaran piutang sebagian, kita klik pembayaran piutang usaha, lalu kita klik. Untuk akun kasnya kita ganti menjadi kas. Hari ini kita pilih PT Megantara. PT Megantara adalah saldonya 1.250 seperti paket. Jika nomornya tidak bisa diganti, tanggalnya kita ganti menjadi 5 Januari 2024. Sebesarnya tidak boleh diklik. Piutang sebagian dari kita klik invoice-nya. Saldonya 1.250. Yang harus kita edit adalah jumlah dibayarnya. Kenapa diganti? Karena dia cuma membayar sebagiannya. Jumlah yang dia bayar yaitu 150.000. Karena dia tidak menggunakan biru dan tidak lain-lain, tulisannya kita klik. Lanjut kita klik rekam pastikan semuanya sudah benar ya. Klik data. Di sini udah ada pembagian pembayaran piutangnya. Bisa kita lihat jurnal vouchernya klik kanan, jurnal voucher ini sudah ada ya. Klik data. Lanjut kita ke transaksi nomor 3, yaitu ada sales order. Jadi kita ada order penjualan di kasar. Jadi dia itu baru order ini barang yang dia mau beli, dia belum melakukan transaksi, belum ada jual belinya, baru ada sales ordernya aja. Caranya kita pilih ke bagian penjualan, mode penjualan, kita klik order penjualan. Selanjutnya kita klik baru. Nah, di sini nama pelanggannya adalah kita lihat PT Bayu Segara belum ada, kita tambah baru. Perusahaannya adalah PT Bayu Segara. Lalu di sini ada alamatnya yaitu Jalan Surabaya nomor 77 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kotanya adalah Jakarta, jadi dipasang aja. Negaranya Indonesia.
PT Supri Segara. Terus ordernya tidak bisa diedit, penawarannya tidak bisa, tanggalnya kita edit. Tanggal Januari 2024. Di sini kita bisa lihat penjualan dari PT Segara. Lanjut, di sini ada pilihan, di sini ada inclusive tag ataukah. Kalau inclusive tag-nya kita klik berarti harganya itu sudah termasuk pajak. Ini kan format barang datanya, kita bisa ubah ke format jasa karena kita tidak ada jasa, jadi tidak usah diklik, melainkan kita masukkan nomor barang di sini. Yang dia pesan adalah B03. B03 adalah radio, kita klik OK. Dia ordernya adalah 1. Harganya adalah 75.250. Lalu kita klik tab. Apakah ada pajak? Ada ya, di sini ada FAT 10%. Dan kita klik, kita pilih FAT, lalu kita klik tab. Lalu transaksi kedua yaitu B05 TV sebanyak 1 unit sebesar 495.000. Ada pajaknya juga, jadi kita klik di bagian pajak, pilih apa, klik tab sampai di sini baris kedua ya. Di sini tidak ada termin pembayarannya. Di bagian soal ada marketing, marketingnya adalah Rina. Kita masukin ke salesman-nya, kita klik baru, kita klik Rina. Untuk tanggal pengantarannya sudah. Lalu setelah sudah lengkap semua, kita klik rekam. Tutup. Lalu selanjutnya transaksi nomor 4 mengenai penjualan kredit dengan uang muka. Jadi kita harus terlebih dahulu input uang mukanya supaya apa? Supaya yang namanya sebuah perusahaan ya, kalau misalkan ada jual beli barang, ketika kita dapat uang muka pasti customer kita itu minta bukti bayarnya dong, atau bukti uang mukanya dong. Makanya kita harus bikin uang mukanya terlebih dahulu. Jadi kita buka zahirnya terlebih dahulu, kita pilih penjualan, kita pilih uang muka penjualan. Di sini kita klik baru. Nah, akun kasnya kita ganti melalui kas aja. Pelanggannya kita ganti menjadi PT Bayu Segara, karena memang uang mukanya didapat dari PT Bayu Segara. Nah, untuk tanggalnya kita ganti yaitu tanggal 7 Januari 2024. Nominalnya sebesarnya 100.000. Kalau sudah semua, kita klik berapkan karena tidak ya, kita bisa lihat di kanan
Journal voucher kas sebesar 100.000 dan uang muka penjualan sebesar 100.000. Kita klik data, lalu kita klik tutup. Nah, kita lihat lagi soalnya. Di sini sudah ada ya uang mukanya nih, kita sudah masukkan 100.000. Lanjut, ini adalah faktur penjualan atau invoice penjualan. Kita akan masuk kalau ada bukti transaksi begini, yang mana di sini ada terminnya ya, ada tanggalnya juga. Barangnya ini sebenarnya sama juga kayak barang yang diorder, karena sebelumnya dia sudah order, sebelumnya sudah memesan dengan nomor pesanan SO 0001 diterima 5 Januari 2024. Kita masuk ke aplikasi Zahirnya, masuk ke menu invoice penjualan, kita klik baru. Nah, di sini nama pelanggannya kita pilih PT Bayu Segara, kita klik OK. Setelahnya, karena sudah ada sales order, kita klik untuk tanggalnya, kita buka 1 Januari 2024. Sini sama aja. Ini inclusive function bisa dipilih, ada DO, ada jasa, ada tunai. Di sini ada termin. Jadi dia menggunakan kredit atau syarat pembayarannya. Klik termin pembayarannya. Di sini termin pembayarannya 2/10 N/30, artinya hari diskonnya adalah 10 hari, jatuh temponya adalah 30, dan diskonnya adalah 2%. Kalau sudah, kita klik OK. Di sini ada uang muka, kita pilih juga di sini. Ini kita checklist, kita pakai. Ini saldo terhutangnya sisa Rp527.275. Kalau sama dengan soal, silahkan kita klik batal. Setelah itu kita klik batal, lalu kita klik tutup. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu ada transaksi nomor 5 tentang pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Jadi nanti di bagian biaya lain-lain kita masukin biaya pengiriman atau pengantaran besar 100.000. Nah, di sini karena tidak ada purchase order, jadi kita langsung masuk ke invoice atau pembelian. Di sini suppliernya adalah PT Lancar Jaya. Jadi kita beli ini, jadi si transaksi ini terkait dengan kita beli barang-barang kepada PT Lancar Jaya. Tanggal transaksinya 8 Januari 2024, lalu ada terminnya, artinya kita menggunakan secara kredit. Lanjut kita masukin, karena dia pembelian secara kredit, maka kita masuk ke modul pembelian. Kita klik invoice pembelian, selanjutnya kita klik baru di paling bawah. Nah, di sini nama pemasoknya adalah PT Lancar Jaya, kita tambah. PT Lancar Jaya, kita klik rekam, kita klik ya, tidak kita klik. Nomor PO-nya nggak ada, nomor pembeliannya nggak usah diganti, tanggal fakturnya menjadi 8 Januari 2024. Pembelian barang dagang kepada sekarang kita pilih nomor barang apa aja yang kita order itu barang B01. Kita tulis di sini diterima ya, kita terima karena ini karena di sini di soal dikirim, karena ini invoice-nya dari mereka. Ketika kita mencatat barangnya kita terima
Jadi di sini kipas angin sebanyak 10 unit, harganya 73.000. Di sini harganya kita ganti menjadi 73.000. Lanjut, di sini karena tidak ada pajaknya kita lewatkan. Lalu selanjutnya ada P002 rice cooker sebanyak 10 dengan harga 121.000. Barang ketiga ada radio, terimanya adalah 5, harganya 65.000. Selanjutnya di sini di dalam soal ada biaya pengantaran sebesar 100.000. Kita masukkan ke biaya lain-lain. Kita klik aja 100. Nah, di sini ada nama marketing, tidak ada. Ada termin pembayarannya 2/10 dan per 30, harga diskonnya 10 sampai 30. Kita klik OK. Saldo terutama sudah sama dengan soal, tidak ada yang error, kita klikkan. Kita lalu selanjutnya kita akan tutup buku akhir bulan. Terus lanjutkan. Nah, karena kita sudah tutup buku, kita akan mengecek. Baik, untuk langkah yang terakhir kita akan cek laporan yang kita buat salah atau benar. Kita bisa klik laporan. Di sini ada 3 laporan yang kita cek. Yang pertama adalah arus kas rincian. Kita klik OK. Nah, ini adalah laporannya, saldo akhirnya yaitu 29.600.000. Lalu kita close. Lalu selanjutnya kita bisa cek laba rugi standarnya. Bulannya kita pilih dari bulan Juli. Sudah. Dan yang terakhir kita cek neraca standar. Ini dari bulan Januari. Oke. Bisa dilihat kalau neraca itu kan harta sama dengan hutang ditambah modal. Kita lihat total hartanya. Total hartanya adalah 164.457.275 rupiah, dan total kewajiban ditambah modalnya adalah sama, yaitu 164. Kalau sudah, kita bisa klik close. Ini bisa dicetak atau dikirim. Selesai. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.